Dan bersama kita akan membahas hal ini lebih lanjut. Sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat malam. Assalamualaikum, Profesor Yusril. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya di studio, Prof. Yusril, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Prof, saya mau langsung saja mengenai pemberian rehabilitasi terhadap Direktur Utama SDP dan juga dua lainnya begitu ya. Jadi apa sebetulnya Prof yang menjadi dasar pemberian rehabilitasi ini? Bagaimana mekanisme konstitusional pemberian rehabilitasi ini, Prof Yusril? Ya, Presiden memang mempunyai kewenangan konstitusional untuk memberikan rehabilitasi kepada siapa saja yang diputus oleh pengadilan bersalah, yang menurut pertimbangan Presiden adalah bahwa putusan itu perlu untuk orang yang diberikan putusan perlu untuk direhabilitasi nama baiknya karena ada penilaian tertentu yang dimiliki oleh seorang presiden, dan ini kewenangan seperti itu didasarkan pada ketentuan pasal 14 dari Undang-Undang 45. Presiden memberikan rehabilitasi, memberikan kasih yang dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini Presiden tentu menyimak proses persidangan yang berlaku yang terjadi sampai dengan dijatuhkannya vonis kepada 3 mantan penjadi SDP itu, dan dalam pengamatan Presiden tentu setelah berkonsultasi juga dengan para pembantu beliau sampai pada kesimpulan bahwa terhadap keputusan ini perlu diberikan rehabilitasi. Dan memang keputusan ini banyak sekali kontroversi dari para pengamat di tengah-tengah masyarakat, ya, apakah keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh majelis hakim, ataukah memang semata-mata hanya melihat aspek-aspek formal dan aspek-aspek penerapan hukum biasa tanpa mengkaji lebih dalam aspek-aspek keadilan yang ada di balik dakwaan yang ditujukan terhadap 3 orang terdakwa. Kita ketahui bahwa pada akhirnya tidak bulat para hakim dalam menjatuhkan vonis, ya, karena ketua majelis sendiri yang merupakan hakim profesional justru menyatakan dissenting opinion. Beliau berpendapat bahwa ini sebenarnya tidak ada unsur korupsinya, perbuatannya ada, tapi bukan sebuah tindak pidana atau bukan merupakan satu perbuatan korupsi, dan karena itu dilepaskan dari segala dakwaan. Jadi putusannya itu putusan onslaught dalam bahasa Belandanya. Tapi 2 hakim ad hoc, ya, yang sebenarnya bukan hakim profesional, tapi direkrut untuk menjadi hakim dan menangani perkara-perkara korupsi, dan hakim ad hoc ini menyatakan bersalah, dan karena itu menjatuhkan vonis seperti yang telah kita ketahui. Dan akibatnya karena 2 hakim ad hoc menyatakan bersalah, maka hakim profesional yang menjadi ketua majelis ya kalah suara, dan akhirnya vonis dijatuhkan. Tapi sebenarnya memang banyak permasalahan yang terkait dengan substansi dari keadilan itu sendiri, yang pada hemat saya itu jadi faktor penilaian bagi Presiden. Apakah ini merupakan satu kebijakan korporasi yang murni dilakukan oleh 3 direksi ini tanpa ada motif mens rea untuk melakukan niat jahat balik semua itu, dan tidak ada korupsi, dan itu betul-betul merupakan satu tindakan korporasi yang menurut undang-undang yang berlaku sekarang itu tidak lagi dianggap sebagai satu tindak pidana. Jadi ada satu perubahan hukum sebenarnya ketika mengadili kasus ini sebelum peristiwa itu terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi, undang-undangnya masih yang lama, tapi ketika diadili undang-undangnya sudah berubah dengan undang yang baru, dan Presiden nampaknya tidak ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan karena itu menangkap juga pikiran-pikiran yang berkembang dari masyarakat, pengamatan atas proses persidangan ini, sehingga Presiden sampai pada kesimpulan akan memberikan rehabilitasi terhadap 3 terdakwa ini, dan Presiden lakukan itu setelah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Baik, ada penilaian-penilaian tertentu dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi Prof Yusril baru saja juru bicara KPK begitu ya menginformasikan kepada awak media bahwa sampai dengan malam ini surat keputusan pemberian rehabilitasi ini belum diterima. Tadi juga KPK mengatakan bahwa pra peradilan ini telah diuji secara formil begitu ya, telah sah. Kemudian juga secara material telah divonis di Pengadilan Tipikor. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Prof? Ya, Presiden itu sebenarnya tidak ingin mencampuri internal pengadilan, karena memang
keputusan Presiden dalam memberikan rehabilitasi itu bukan sebuah intervensi dari lembaga eksekutif kepada lembaga yudikatif yang sebelumnya independen, bebas dari pihak pelaku juga. Tapi Presiden dapat mengamati, mencermati apa yang sesungguhnya terjadi. Dan pada hemat saya sebenarnya Presiden melihat ada satu ketidakadilan, ketidakwajaran dalam proses persidangan ini, sehingga beliau mengambil keputusan untuk memberikan rehabilitasi. Dengan rehabilitasi itu, maka akibat dari keputusan itu tidak perlu dijalankan, dan harkat martabat serta nama baik yang bersangkutan dipulihkan. Tapi memang tidak membatalkan putusan itu sendiri. Jadi kalau putusan itu sendiri walaupun sudah inkrah, dan Presiden hanya dapat memberikan rehabilitasi apabila putusan itu memang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan memang baik tiga terdakwa maupun jaksa KPK tidak mengajukan banding atas putusan itu, berarti putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Presiden menilai. Jadi proses peradilannya sebenarnya sudah selesai. Lalu Presiden memberikan satu pertimbangan untuk melakukan rehabilitasi, dan tapi tidak membatalkan sama sekali putusan pengadilan sudah inkrah itu. Jadi kalau ketiga mantan direksi HDP ini ingin mengajukan PK atas putusan yang inkrah itu, silakan mereka dapat melakukan itu. Tetapi tanpa mengajukan PK pun sebenarnya mereka sudah tidak perlu dieksekusi putusannya sudah inkrah itu, karena Presiden sudah menerbitkan keputusan melakukan rehabilitasi terhadap mereka. Nah, sepanjang proses rehabilitasinya saya menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebetulnya adalah telah sesuai dengan prosedur konstitusi, sesuai dengan pasal 14 UUD 45, dan sesuai juga dengan konvensi ketatanegaraan yang selama ini dipraktekkan, mulai ketika Presiden Habibie memberikan rehabilitasi kepada Irjen Purnawirawan Hair Garsono, dan kemudian Pak SBY juga memberikan rehabilitasi kepada tokoh-tokoh GAM yang memberontak, dan kemudian juga Pak Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah memberikan rehabilitasi terhadap 2 guru Kabupaten Utara. Jadi baik dari segi pasal konstitusi maupun dari praktek ketatanegaraan, apa yang dilakukan itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi. Baik, Prof. Yusril, kita tahu setidaknya dalam beberapa waktu terakhir, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, ini bukan kali pertama begitu ya Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan hukum begitu ya. Ini rehabilitasi, sebelumnya ada abolisi dan juga amnesti diberikan. Banyak kemudian mempertanyakan, Prof, apakah ini kemudian tidak akan menjadi presiden buruk buat peradilan? Jangan sampai pengampunan seperti ini akan menjadi impunitas bagi mereka yang punya akses kepada presiden misalnya. Prof. Yusril. Ya, Presiden menjalankan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga pengadilan menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi bahwa pengadilan merupakan sebuah lembaga independen untuk memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara. Masing-masing itu punya kewenangan konstitusional yang berbeda. Pengadilan berjenjang, pada tingkat pertama bisa memutuskan bersalah dan menjatuhkan hukuman seperti yang telah terjadi pada 3 orang mantan dari SDP ini, dan mereka bisa mengajukan banding, mengajukan kasasi, bahkan PK atas keputusan dari kasasi Mahkamah Agung. Tapi karena mereka menerima putusan ini dan putusan ini inkrah, di situ ada kewenangan lain yang diatur dalam konstitusi. Presiden berhak untuk memberikan rehabilitasi. Presiden bisa memberikan gerasi yang mereka memohon gerasi dan menerima putusan. Presiden juga dapat memberikan amnesti sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak perlu dituntut dan sifat dari pidananya itu dihapuskan dengan tapi sekali ini Presiden memberikan bukan memberikan amnesti, bukan juga memberikan gerasi, tapi Presiden memberikan rehabilitasi. Jadi bedanya rehabilitasi itu tidak menyentuh putusan pengadilan yang inkrah itu, tapi akibat hukumnya itu tidak perlu dijalankan oleh mereka, dan nama baik serta kemampuan harkat dan martabat mereka dipulihkan. Seperti itu. Baik, telah sesuai prosedur hukum begitu ya, seperti yang Prof. Yusril sudah jelaskan. Prof. Yusril, diskusi yang sangat menarik, sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Prof. Yusril sudah berbagi pandangan, berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita
Bergabung juga narasumber masih mengenai hal yang sama. Ada Heri Firmansyah, kemudian ada Mas Zainur yang juga Tapi aktivis anti korupsi UGM. Selamat malam Bapak-bapak, Pak Heri, Pak Zainur. Selamat malam. Malam, selamat. Baik, saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu dari pakar hukum pidana. Pak Heri, bagaimana mungkin tanggapan Anda, respons Anda berkaitan dengan pemberian rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, mungkin kita bisa melihat di dua perspektif ya, bahwa saat ini saya mengembirakan di juga ini dua orang yang lain kasih Pak Prabowo rehabilitasi juga perlu menjalani pidananya yang hak-haknya diberikan. Ya. Tapi di sisi yang lain ada soalan dengan hukum adalah apa pilihan hukum rehabilitasi itu satu misalnya. Dan yang kedua adalah apa yang menjadi salah dalam perkara kemarin. Ini kan berarti kan sesuai dengan amanat 14 UUD 45. Apakah kemudian metodologinya yang salah, tidak terbukti negara, tidak ditemukan menterian misalnya dalam dakwaan diajukan ketentuan pasal 3. Nah, kan dalam persidangan misalnya disampaikan bahwa kita sudah mengikuti seluruh kajian secara lengkap, kan menarik beberapa di bidang tersebut kaitan dengan akuisisi internal kan didampingi proses oleh pengacara negara BPK. Ini menarik ya, apakah kemudian satu bisnis yang awalnya mungkin kita katakan itu menjadi bisnis kita juga sebagai negara seperti undang-undang si. Dan pertanyaan berikutnya akan menunjuk apakah rehabilitasi hanya miliknya lagi atau bagaimana dengan si perkara-perkara lain serupa persis itu juga apakah rehabilitasinya juga ada. Pak Heri, mohon maaf kami agak kesulitan menangkap audio Bapak. Nampaknya ini ada kendala jaringan barangkali. Kita coba perbaiki dulu ya. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Kita kurang menangkap suara Pak Heri. Mas Zainur, bagaimana tanggapan Anda dari teman-teman di Pusat Kajian Anti Korupsi UGM berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi? Iya, yang pertama itu merupakan kewenangan dari Presiden ya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, tetapi sayangnya memang kewenangan tersebut kan tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Sampai sekarang RUU-nya tidak ada perkembangan, sehingga pemberian rehabilitasi ini tidak bisa diukur apa yang menjadi landasan pemberiannya, bagaimana prosesnya, dan juga apa akibat hukum yang terjadi ketika ada pemberian rehabilitasi seperti ini. Oleh karena itu ini menjadi pekerjaan bagi pemerintah agar masyarakat bisa ikut mengawasi akuntabilitas penggunaan kewenangan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi, maka perlu segera dibuat undang-undang yang baru. Yang kedua, menurut saya rehabilitasi ini akan tepat kalau memang benar terjadi miscarriage justice gitu ya. Jadi ada peradilan yang sesat. Misalnya dulu di kasus Sengkon dan Karta gitu ya, atau di kasus-kasus yang lain. Kemudian dipulihkan kembali ya dengan memberikan rehabilitasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah perkara di ASDP ini benar-benar merupakan miscarriage of justice atau memang ada perkara korupsinya? Nah, saya melihat ini masih diperdebatkan. Mengapa diperdebatkan? Karena saya sendiri baru dapat putusannya juga baru 2 jam yang lalu begitu ya. Di dalam putusan tersebut saya coba pelajari, di dalamnya ada pertimbangan hakim ya yang mengatakan bahwa business judgment rule ini tidak bisa menjadi alasan karena
di dalam pengambilan keputusan bisnis itu ada ketidakhati-hatian, adanya juga bagaimana proses untuk mengubah aturan sebelum akuisisi itu dilakukan, ya. Jadi perubahan aturan itu diperuntukkan hanya untuk memuluskan prosesnya, ya. Jadi ini semacam memang setup situasi agar di kemudian hari dianggap sah, gitu ya. Dan kemudian akibatnya di pengadilan negeri 2-1, 2 majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa bersalah. Artinya kalau dikatakan ini ada miscarriage of justice, ini menurut saya belum bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu. Harusnya menurut saya kalau memang ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para terdakwa, maka ada upaya hukum yang bisa ditempuh, yaitu mengajukan banding. Nah, dalam kasus-kasus yang para tersangkanya kooperatif, saya pikir KPK tidak harus melakukan penahanan. Agar apa? Agar publik bisa mengikuti sampai final, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kasus ini? Kenapa mereka ini dijerat dengan tindak pidana korupsi? Apakah benar mereka ini orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban dari kriminalisasi politik misalnya, begitu kan? Nah, kalau kita lihat dari dakwaan KPK, ya KPK sendiri yakin ada sekian banyak persiapan-persiapan yang kemudian berujung kepada akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara tersebut, yang di dalam prosesnya tersebut ada banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang melawan hukum, yang menyalahgunakan kewenangan. Nah, sehingga menurut saya ini sebenarnya merupakan wajah buruk ya bagi penegakan hukum. Kenapa? Karena yang pertama saya lihat ini amnesti, abolisi, rehabilitasi baru beberapa waktu Presiden Prabowo menjabat sudah digunakan berkali-kali ya. Kalau kita hitung kan untuk Tom Lembong, untuk Hasto, kemarin untuk guru, sekarang untuk ASDP, itu artinya sudah 4 kelompok gitu ya. 4 kelompok kasus. Nah, apapun itu, silakan perdebatan kita langsungkan terus. Artinya ada problem dalam dunia penegakan hukum kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau sudah sama-sama diakui ada problem, langkah selanjutnya apa? Kan kita tidak bisa terus-menerus misalnya mengiyakan adanya pemberian amnesti, gerasi, abolisi, rehabilitasi kepada Presiden terhadap kasus-kasus yang kebetulan empat-empatnya adalah kasus tidak pidana korupsi. Baik. Harusnya adalah legal reform, reformasi penegakan hukum. Oke. Baik, saya ini kembali ke Pak Heri Firmansyah. Nampaknya audionya sudah bagus. Pak Heri, bisakah Anda mengulangi penjelasan Anda tadi? Bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini? Ya, sebelumnya suara saya terdengar, Mas? Sudah aman, Pak Heri. Oke, terima kasih. Tadi kita bicara tentang misalnya ada 2 sudut pandang ya melihat putusan ini. Tentunya ini berita yang membahagiakan bagi yang menerima rehabilitasi tadi ya, Bu Ira Dewi dan 2 orang lain yang masuk dalam kepresnya Pak Prabowo. Tapi di sisi yang lain berarti kan ada upaya untuk mengkoreksi sistem peradilan pidana yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, masalahnya apakah ini menyelesaikan akar persoalannya? Yaitu apa yang salah di sana? Apakah metode dalam pendekatan itu salah, atau dari awal penilaian penafsiran kerugian keuangan negara itu tidak dilekatkan, ditempatkan pada institusi yang tepat misalnya. Kemudian apakah memang tidak terbukti mens reanya sebagai unsur yang sebenarnya ingin ditemukan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menjadi landasan dakwaan dalam perkara ini misalnya. Kemudian banyak hal lain juga yang kita temukan, misalnya fakta persidangan yang mengatakan mereka sudah melakukan studi kelayakan, dokumen kajian yang bahkan berlapis-lapis begitu ya, melibatkan internal maupun eksternal. Bahkan angkanya lumayan fantastis. Kalau saya nggak salah mencatat 11 miliar begitu hanya urusan seperti tadi. Bahkan dalam proses akuisisi yang dilakukan dalam skema bisnis ini kan sudah melibatkan juga pihak-pihak dari Kejaksaan Agung ya, dalam hal ini pengacara negara lah katakan. Kemudian juga dari konteks yang dari luar juga dilibatkan. Nah, masalahnya apa poin yang kemudian menjadi persoalan dalam perkara ini? Apa yang salah kalau tidak ditemukan kerugian negara mens reanya nggak ada? Nah, berarti kan ada masalah tafsir dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor ini yang bermasalah. Kita ingat beberapa waktu yang lalu juga ini sempat diuji di Mahkamah Konstitusi ya oleh salah satu mantan pimpinan KPK Pak Chandra Hamzah untuk meluruskan masalah kerugian negara tadi itu seperti apa.
Sehingga mengerucut pada kasus ASDP ini, apakah kerugian bisnis itu bisa kemudian serta-merta sekonyong-konyong ditarik menjadi kerugian dalam hal korupsi, kerugian ke negara misalnya. Nah ini kan sesuatu yang jamak mungkin ditemukan dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi. Beruntungnya Bu Ira Dewi perkaranya menarik atensi publik dan kemudian disambut dengan rehabilitasi dari Pak Prabowo. Nah, tapi ke depan apakah dengan skema perkara yang hampir mirip sama, itu bisa nggak mendapatkan juga katakanlah atau memperoleh seperti layaknya hak prerogatif yang diberikan Presiden tadi berupa rehabilitasi. Nah ini saya agak khawatir nanti akan terjadi tsunami perkara dengan menuntut hal-hal yang sebenarnya mereka juga merasa punya hak ya di dalam hal ini mendapatkan rehabilitasi dari Pak Presiden. Dan dalam kasus ini kan ada dissenting opinion ya. Yep. Ada ketua majelis yang menyatakan putusan ini harusnya sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP yang lama, yaitu namanya onslah. Jadi perbuatan yang terbukti tapi bukan perbuatan pidana. Maka skemanya harusnya mungkin lewat skema perdata atau perbaikan tata kelola administrasi yang diperbaiki tadi, bukan pidana. Maka di sini ada isu yang penting juga, Mas, bahwa kapan sih dalam konteks tindak pidana korupsi, pidana itu sebagai primum remedium dan kapan ini sebagai ultimum remedium. Nah, sehingga harus clean and clear menurut saya dari proses penyelidikan. Apakah memang ada peristiwa hukumnya ataupun persoalan hukumnya, baru kemudian dilanjutkan apakah pendekatannya harus penyelesaian dengan hukum pidana atau tidak. Nah, ini yang harus clean and clear di antara aparat penegak hukum kita. Itu saya rasa, Mas. Saya ingin kembali ke Mas Zainur. Mas Zainur, jika ini kemudian merupakan upaya untuk mengoreksi peradilan kita, Mas Zainur, tadi pihak KPK, juru bicara KPK mengatakan bahwa proses peradilan ini telah ditempuh dengan sebaik-baiknya, sepatut-patutnya. Itu ini saya kutip bahasa Pak Budi Prasetyo begitu. Dalam pra-peradilan sudah diuji sah secara material begitu ya, formil, material sudah semua. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ada semacam ketidakpuasan dari KPK sebagai yang menangani perkara ini, Mas Zainur? Ya, saya sebagai orang luar melihat jelas ya, KPK tentu terpukul dengan dua perkara ya. Yang pertama perkara Hasto ya, KPK yakin 100% bahwa mereka sudah on the track, bahkan juga putusan pengadilannya juga sudah memenangkan KPK gitu ya. Dan yang sekarang di kasus PT ASDP, di luar persoalan bahwa memang Undang-Undang Tipikor itu menyimpan banyak sekali masalah, pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 12 ya, dan seterusnya begitu ya. Ada banyak berbagai persoalan di dalam Undang-Undang Tipikor. Tetapi menurut saya yang saya cukup resah adalah ketika hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara, tentu Presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara ya, itu kemudian dalam tanda kutip merevisi begitu ya putusan lembaga yudisial gitu kan. Nah ini kan tidak boleh terus-menerus dilakukan ya seperti ini. Kenapa? Karena sekali lagi masing-masing memiliki porsi kewenangan masing-masing. Di sana ada check and balances, ada pemisahan kekuasaan yang kemudian masing-masing harus menghormati. Dan salah satu prinsip dasar negara hukum adalah peradilan yang independen begitu kan. Nah biasanya di dalam kasus-kasus yang terdahulu pemberian amnesti abolisi termasuk juga rehabilitasinya itu diberikan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara gitu ya. Nah ini kan sekarang menjadi persoalan adalah di perkara tipikor ya. Nah untuk persoalan kasusnya sendiri gitu ya, saya mengakui bahwa kasus ini memang akan sangat debatable ya. Kalau versi KPK kan KPK menganggap bahwa ASDP ini setup mengubah peraturannya untuk memuluskan akuisisi jembatan Nusantara ya. Baik. Ada banyak perubahan yang dilakukan. Betul. Di situ. Di sana juga ada perbedaan presentasi kepada Dewan Komisaris dan kepada Kementerian BUMN. Jadi untuk satu persoalan yang sama itu menyampaikannya berbeda ya, itu kemudian yang dibaca sebagai mens rea oleh KPK gitu ya. Oh ini sudah ada persiapan dulu gitu ya, kemudian memuluskan akuisisinya. Nah jadi itu yang dianggap sebagai mens rea oleh KPK. Tetapi biarlah itu menjadi perdebatan di ranah publik. Publik juga bisa melakukan eksaminasi, ini fresh from the oven ya putusan 68 ini ya. Nanti biar kemudian bisa ada usulan bagaimana mereformulasi
pasal 2 ayat 1, pasal 3 ya. Sembari juga tentu bisa menunggu juga putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tadi disebut oleh Pak Heri bahwa di MK sedang berlangsung uji materi terhadap pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Tapi saya ingin katakan bahwa di dalam praktek penegakan hukum kita ini benar-benar menunjukkan adanya masalah ya. Oke. Saya tidak katakan majelis hakimnya yang salah ya. Saya juga tidak katakan ini terdakwanya udah pasti benar. Kalau persepsi dari terdakwa, tentu terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Mereka juga sudah pledoi, juga sudah viral di media sosial begitu ya. Tetapi ketika saya pelajari kembali putusannya, ternyata ada juga catatan-catatan di mana akuisisi ini juga menurut saya bermasalah. Akuisisinya bermasalah betul ketika saya membaca yang viral gitu ya, pledoi yang kemudian diubah bentuk menjadi infografis yang disebarkan di sosmed itu, kemudian saya baca putusan 68, berubah persepsi saya. Oh memang ada masalah dalam akuisisinya. Intinya gitu. Mas Zainur masih debatable kalau soal kasusnya ya, soal kasus yang divonis ini. Nah, betul, sehingga sekali lagi ini kalau saya concern kepada legal reformnya, ayolah segera Presiden perbaiki Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, itu tim reformasi kepolisian juga yang benar gitu ya. Kemudian reformasi penegakan hukum agar tidak terus-menerus eksekutif menggunakan hak prerogatifnya untuk dalam tanda kutip merevisi putusan badan yudisial. Oke, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Pak Heri, apa yang kemudian menjadi implikasi terhadap peradilan kita di masa mendatang dengan kalau kita melihat seperti kata Mas Zainur tadi, ini presiden secara terus-menerus menggunakan hak prerogatifnya untuk kemudian memberikan pengampunan padahal sudah divonis, mengoreksi pengadilan kita. Apa menjadi implikasi terhadap peradilan kita ke depan? Iya, peradilan kita tetap harus bersikap dan bersifat independen gitu ya. Ada independensi di sana dan impartial, berlaku secara profesional. Dan orang yang berproses dalam menjalankan bisnis, apakah di BUMN dan sebagainya, prinsipnya kan transparan, kemudian akuntabel dan juga punya integritas. Ya. Dan dalam konteks yang lain tentunya kita juga ingin membuat misalnya contoh kecil ya. Kalau seandainya di rumah kita sering terjadi katakanlah berantakan begitu, kemudian kita perbaiki lagi, berantakan lagi, diperbaiki, berantakan lagi. Apakah itu kemudian dengan memperbaiki saat itu sudah selesai persoalannya? Maka kita harus cari akar permasalahannya kan. Apa? Oh ternyata ditemukan misalnya anak kita di rumah ingin melakukan hal-hal yang sifatnya menjadi rumah itu menjadi berantakan. Kan ini solusi yang menurut saya perlu dicari. Tidak hanya sekedar misalnya menyelesaikan persoalan dengan mengeluarkan hak prerogatif tadi. Tentu ini bernilai guna, berdaya guna. Tapi yang kita harapkan adalah pembangunan ke depan, cara pandang sistem ya yang dibangun ya, tidak hanya sekedar hanya case by case saja. Karena tentu ini kita nggak ingin seperti layaknya pembakaran yang hadir ketika ada terjadi situasi kebakaran. Dan tentu ini menurut saya bukan hal yang baik nantinya bagi keyakinan trust itu ya terhadap penegak hukum ya. Saya khawatirnya public distrust dengan penegakan hukum kita karena berkali-kali kemudian dikoreksi dan koreksinya itu kemudian juga tidak menemukan akar persoalannya tadi. Nah ini kan menjadi tidak bermarwah, seakan-akan tidak profesional. Kita tentu mencintai tidak hanya KPK, teman-teman kepolisian, kejaksaan, dan juga cara pandang Pak Presiden, Pak Prabowo untuk kemudian menghadirkan keadilan tadi. Tapi tentu keadilan yang kita harapkan adalah satu keadilan yang justice for all, ya tidak hanya untuk kasus Bu Ira Dewi saja, tapi ini bisa ada role modelnya itu, ada parameter yang diturunkan di sana. Ya, apa yang menjadi dasar untuk pemberian rehabilitasi misalnya, itu bisa diturunkan ke perkara-perkara lain yang tidak ke perkara tertentu. Apakah karena perkara BUMN gitu, kemudian ada pendekatan itu. Nah masalah tindak pidana korupsi, business judgment rules, kemudian juga conflict of interest, itu juga harus isu-isu yang harus jelas dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Saya rasa itu mas isu yang penting untuk dibahas dalam kaitan dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Dirut DP kemarin gitu. Baik, Bapak-bapak. Meski dalam kasus ini ASDP masih sangat bisa diperdebatkan tadi kata Mas Zainur begitu ya, namun penggunaan hak prerogatif secara terus-menerus juga ini akan memberikan gangguan terhadap
peradilan kita begitu ya. Kita harapkan ini akan menjadi pelajaran bersama. Terima kasih banyak Mas Zainur, Pak Hari udah memberikan informasi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.